Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 121 sampai dengan 123. Ada serangkaian rahmat yang dicurahkan Allah ke dalam jiwa sesudah pencobaan-pencobaan dengan api. Jiwa itu menikmati kesatuan mesra dengan Allah. Ia memiliki banyak penglihatan, baik jasmani maupun rohani. Ia mendengar banyak kata-kata adikodrati, dan kadang-kadang mendengar perintah-perintah yang jelas. Tetapi, meskipun menerima rahmat seperti itu, ia tidak berpuas diri. Sungguh, ia bahkan merasa kurang sebagai akibat dari rahmat Allah, karena kini ia terbuka terhadap banyak bahaya dan dengan mudah dapat jatuh menjadi mangsa hayalan. Ia harus minta kepada Allah supaya diberi seorang pembimbing rohani. Tetapi tidak cukup ia hanya meminta seorang pembimbing rohani. Ia juga harus sungguh berusaha untuk menemukan seorang pembimbing yang ahli dalam masalah-masalah ini. Sama seperti seorang pemimpin militer harus tahu jalan-jalan yang harus ia lalui untuk memimpin pasukannya menuju medan pertempuran. Suatu jiwa yang bersatu dengan Allah harus siap menghadapi pertempuran yang dahsyat dan sengit. Sesudah pemurnian dan ujian-ujian ini, secara istimewa Allah tinggal di dalam jiwa itu. Tetapi jiwa itu tidak selalu bekerja sama dengan rahmat itu. Bukan karena jiwa itu sendiri tidak mau bekerja sama, tetapi karena ia menghadapi begitu banyak kesulitan batin dan lahir. Sungguh dibutuhkan suatu mujizat untuk mempertahankan jiwa ini agar tetap berada di puncak. Dalam hal ini, ia mutlak memerlukan seorang pembimbing. Seringkali orang meragukan jiwaku dan aku sendiri kadang-kadang menjadi takut ketika memikirkan bahwa akhirnya aku adalah seorang yang tidak terpelajar dan tidak memiliki pengetahuan mengenai banyak hal, terutama hal-hal rohani. Dan ketika keraguanku meningkat, aku mencari terang dari bapak pengakuan atau dari para superiorku. Tetapi aku tidak mendapatkan apa yang kurindukan. Ketika aku membuka diri kepada para superiorku, salah seorang dari mereka memahami jiwaku dan memahami pula jalan yang dikehendaki Allah bagiku. Ketika aku mengikuti nasihatnya, aku mengalami kemajuan yang pesat menuju kesempurnaan. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Ketika aku membeberkan isi jiwaku lebih dalam lagi, aku tidak memperoleh apa yang kuinginkan. Tampak superiorku berpendapat bahwa rahmat-rahmat seperti ini yang telah dilimpahkan kepadaku adalah mustahil, dan dengan demikian aku tidak dapat memperoleh pertolongan lebih lanjut dari dia. Ia berkata kepadaku bahwa tidak mungkin Allah bersatu dengan ciptaannya dengan cara itu. Aku cemas mengenai kamu, suster. Jangan-jangan ini hanya satu hayalan. Lebih baik suster pergi dan meminta nasihat seorang imam. Tetapi bapak pengakuan pun tidak memahami aku dan berkata, "Lebih baik suster pergi
dan membicarakan hal ini dengan para superiormu. Dan demikianlah aku pergi dari superior ke bapak pengakuan, dan dari bapak pengakuan ke superior. Dan aku tidak mendapatkan ketenangan. Rahmat ilahi itu menjadi suatu penderitaan berat bagiku. Dan lebih dari satu kali, aku berkata langsung kepada Tuhan, "Yesus, aku takut akan Dikau. Jangan-jangan Engkau semacam hantu." Yesus selalu meyakinkan aku, tetapi aku masih terus ragu-ragu. Tetapi sungguh aneh. Semakin aku ragu-ragu, semakin jelas Yesus memberikan bukti-bukti kepadaku bahwa semua hal itu datang dari Dia. Ketika aku menyadari bahwa hatiku tidak mendapatkan ketenangan dari para superiorku, aku memutuskan untuk tidak berbicara tentang hal-hal yang sepenuhnya batinia ini. Sebagai seorang biarawati yang baik, secara lahiriah aku berusaha untuk menceritakan segala sesuatu kepada para superiorku, tetapi jauh menyangkut keperluan jiwaku. Aku hanya membicarakan hal-hal itu di kamar pengakuan. Karena banyak alasan yang sangat masuk akal, aku sadar bahwa seorang perempuan tidak dipanggil untuk memecahkan misteri-misteri seperti itu. Aku harus banyak menghadapi penderitaan yang tidak perlu. Selama waktu yang panjang, aku dipandang sebagai seorang yang dikuasai roh jahat. Orang memandang aku dengan rasa kasihan, dan superior mengambil sejumlah tindakan yang amat hati-hati terhadap diriku. Suatu ketika, aku mendengar bahwa para suster juga memandang aku seperti itu, dan langit pun menjadi semakin kelam menyelimuti aku. Aku mulai menghindari rahmat-rahmat ilahi itu, tetapi aku tidak mampu berbuat demikian. Tiba-tiba, aku tenggelam dalam perenungan yang sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kehendakku. Aku tenggelam dalam Allah, dan Tuhan membuat aku sepenuhnya bergantung pada dirinya. Yesus, Engkau andalanku.